Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Masih di kitabus shalah, masuk dalam pembahasan sutrah. Sutrah itu apa? Sutrah itu pembatas bagi orang yang sholat yang ditaruh di depan dia. Yang ditaruh di depan dia. Untuk menghalangi orang yang lewat di hadapan dia. Itu namanya sutrah. Nanti pembatasnya ini sesuatu yang berdiri seukuran sandaran kendaraan di masa dahulu. Ya, kalau sandaran kendaraan misalkan kayak onta itu kan ada nanti dudukan terus belakangnya ada sendenan itu loh. Nah, kalau diukur itu seukuran sulusai dirok, itu para ulama. 2/3 dirok. Jadi sahasta. Ya. Kalau sahasta kan ini dari ujung jari sampai sini. 2/3-nya itu kisaran sekian. Ditaruh di depan dia. Jarak antara pembatas dengan orang yang sholat itu seukuran sempurna sujud. Seukuran sempurna sujud. Makanya kalau orang yang pendek mungkin jaraknya bisa pendek. Tapi kalau orang yang normal paling 3 hasta. Itu nanti jamaah hormati menjadikan sholatnya sempurna. Nah, ini termasuk syariat yang banyak sekali saudara kita kaum muslimin belum memperhatikan. Kadang sholat di depannya nggak ada pembatas. Contoh begini, ini misalkan orang sholat, di sini ini ada pembatasnya. Yang paling minim tadi disampaikan, tingginya 2/3 hasta. Kalau lebarnya, itu kalau sandaran kendaraan di masa dahulu, ya itu, sendenannya itu, seukuran segitu. Kemudian pembatas dengan ini tadi seukuran orang sempurna sujud atau 3 hasta. Ini. Dari situ diambil pelajaran saudaraku yang saya hormati, berarti sutrah itu asalnya sesuatu yang berdiri. Bisa tembok, bisa meja, bisa orang duduk. Bisa kalau zaman Nabi itu mata panah kalau nggak ada yang lain itu ditancapkan. Misalkan kayak kita sholat di lapangan. Kadang sebagian yang nggak perhatian kepada sutrah, sholat hari raya itu imamnya depannya nggak ada pembatasnya. Kalau saya biasanya kalau nggak ada mic. Kan biasanya kalau sholat hari raya itu imamnya ada mic di bawah itu. Tak taruh di pas di depan saya. Ini penting diperhatikan karena sekali lagi banyak saudara kita kurang perhatian. Karena sholat itu bukan mepet ambil sutroh tembok tapi malah nengburi di belakang. Sementara depannya itu nggak ada pembatas sama sekali. Nah, ini sesuatu yang tidak diperbolehkan. Apa faedah dari sutroh? Kata Syekh Abdullah Basam,
lis sutrati fawaiduha matun. Sutra itu ada faedah penting. Pertama, seorang yang sholat membikin sutra itu telah mengikuti sunnah Rasul. Mengikuti sunnah Rasul itu jalan yang lurus. Nanti sunnah sutra ini qauliyah, fi'liyah, takririyah. Kata Syekh Abdullah Basam. Jadi ucapan, perbuatan, pengakuan. Berarti sangat kuat. Sangat kuat. Yang kedua, itu membentengi sholat dari terputus. Karena kalau kita sholat tanpa sutra, taruhlah kita sholat di sini nggak ada pembatasnya sama sekali. Nanti kalau kelewatan wanita, anjing hitam, ya, atau keledai, itu bisa memutus sholat. Bagi ulama yang berpendapat dilewati 3 itu menjadi batal. Tapi sebagian ulama tidak mengatakan batal. Paling tidak nanti menjadi hilang kesempurnaan sholat dia. Berkurang kesempurnaan sholat dia. Faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, sutra itu menahan pandangan liar. Orang kalau ada pembatas, taruhlah pembatasnya tembok masjid depan. Itu nanti terbatas kepada di belakang sutra. Tapi coba kalau misalkan ini tembok masjid, sholatnya di belakang sana. Pandangannya luas. Padahal fokus salah satunya kepengaruh dengan pandangan orang yang sholat. Mata orang yang sholat itu satu ke tempat sujud. Kedua jari telunjuk ketika tasyahud. Yang ketiga ke depan. Yang ketiga ke depan. Ini faedah penting dari sutra itu menahan pandangan kita supaya tidak kesana kemari sehingga mengganggu konsentrasi sholat. Yang keempat, jamaah hormati, orang yang sholat pakai sutra itu memberi ruang orang lewat. Misal, ini sutranya, kita sholat di sini. Orang lewat sini kan ada ruang. Coba kalau misalkan dia misalkan sholat di sini nggak ada pembatas. Nggak ada pembatas. Nanti akan ada hadis berdiri selama 40, dalam riwayat itu 40 tahun lebih baik. Akhirnya kan mau lewat, ini nggak ada pembatasnya. Tapi kalau ini ada pembatas, ya sudah mau lewat depan sutra sudah tidak mengapa. Ini faedah yang keempat. Yang kelima, sutra itu benteng supaya orang yang lewat itu tidak berdosa. Kan kalau orang lewat di depan orang sholat berdosa. Kalau pakai sutra, dia lewat sini nggak dosa. Tapi coba nggak pakai sutra, lewat sini. Walaupun lewatnya amit-amit nuwun sewu, ya tetap dosa lewat di depan orang ya yang sholat. Jamaah hormati, sekali lagi ini butuh diperhatikan. Karena banyak kaum muslimin kurang perhatian. Kadang lebih parah lagi, sholatnya tanpa sutra, menutupi pintu masuk. Jadi taruhlah ini pintu masuk ini, sholatnya di sini. Sehingga orang mau masuk masjid itu terhalangi oleh dirinya yang sholat. Wallahu ta'ala alam. Pendahuluan berkaitan tentang pentingnya sutra. Yang pertama, dibawakan hadisnya Abu Juhaim ibn Haris. Semoga Allah meridainya, beliau berkata Rasulullah SAW, lau ya'lamul maru baina yadail musalli mada alaihi minal ismi lakana ayyaki fa'arba'in khairallahu min ayyamurra baina yadai. Muttafaqun alaih. Nanti dalam riwayat Al-Bazzar itu arba'ina kharifan, 40 tahun. Kata Nabi, kalau orang yang lewat depan orang yang sholat itu tahu apa atas dia berkaitan dengan dosa. Kalau ngerti dosa nih,
itu berdiri berhenti 40 tahun lebih baik dibandingkan dengan lewat di hadapan orang yang sholat. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Lafadznya milik Imam Bukhari. Pelajaran dari hadis, orang yang sholat itu berdiri di hadapan Allah bermunajat. Maka semua perkara yang memutuskan munajatnya itu dihilangkan. Kan kalau orang sholat itu sedang bermunajat kepada Allah. Lewat di depan orang yang sholat, dosa. Karena memutus munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya semua perkara yang nanti mengganggu konsentrasi orang sholat itu dihindari. Yang pertemuan yang lalu mungkin pernah kita sampaikan, termasuk padanya anak-anak. Para ulama itu katakan, anak kalau belum bisa diajari, itu jangan diajak ke masjid. Jangan diajak ke masjid, karena mengganggu. Karena mengganggu konsentrasi sholat. Lah kita sebagai orang tua berdosa. Tapi kalau iskandani manut, hanteng lo. Ya, itu enggak apa-apa. Tapi kalau enggak, jangan. Oh, ngelatih. Lah emang ngelatih kan enggak harus waktu-waktu sholat. Oh, ngelatih tapi kamu enggak gagas kadang. Karena ada sebagian orang tua, ya anaknya ruwet, biar kayak aja. Lah ini saudaraku yang saya hormati, berdosa semua perkara yang bisa memutus berkaitan dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, haram lewat di depan orang yang sholat yang dia tidak memakai sutroh. Lam yakun lahu sutroh. Ya. Atau kalau memakai sutroh, tapi lewatnya itu di antara orang yang sholat dengan sutroh. Kalau misalnya nggak pakai sutroh, lewat sini nggak boleh. Nggak boleh. Yang kedua memakai sutroh, pembatas. Lewat antara sutroh dengan orangnya juga nggak boleh. Kalau mau lewat sini. Lewat depan sutroh. Yang kedua, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad, nanti akan ada hadisnya. Orang yang lewat di depan orang yang sholat itu supaya ini ditahan. Jadi ditolak atau ditahan. Bisa gini, bisa nanti ditahan. Bahkan nanti falyuqatilhu, perangi. Artinya larang dengan keras orang yang lewat di depan orang yang sholat. Nanti akan ada penjelasan. Kemudian yang keempat, wajib menjauhi, menghindari lewat di depan orang yang sholat karena khawatir ancaman ini. Apa ancamannya? Ketika dia tahu mada alai minal ism, dosa apa yang dia akan nanti dapatkan, dia nggak akan lewat. Nah ini menunjukkan wajib menghindari lewat di depan orang yang sholat. Nah ini kalau kita masuk padanya, rampung sholat. Kan ada sebagian, kadang sak baris mburi sop, itu belum selesai. Kalau kita sudah selesai sholat, mau keluar, maka diperhatikan lewatnya. Diperhatikan lewatnya. Kalau masih sholat semua, sutrohnya makmum, itu sutrohnya imam, itu sutrohnya makmum. Kalau masih sop semua, misalkan kita di sop pertama batal, itu mau lewat di depan orang sholat boleh. Kenapa? Karena sutrohnya imam, itu mewakili sutroh makmum. Tapi kalau imam sudah selesai, makmum menyempurnakan, ada yang masbuk, berarti kan pembatasnya depannya. Kita mau keluar, itu diperhatikan lewatnya. Karena kata Nabi, kalau orang yang lewat di depan orang yang sholat tahu dosa apa yang dia akan tanggung, dia akan berhenti walaupun 40 tahun. Wallahu ta'ala alam, ini fikih dari hadis. Kemudian yang kelima, utamanya bagi orang yang sholat, menghindari sholat di jalan manusia. Di jalan manusia. Makanya kalau sholat itu golek tempat sing kiwa. Kalau di masjid, yang mending kan kadang sop pertama. Kadang orang di masjid depan kosong, sholatnya yang buri.
banyak itu orang yang nggak paham. Kayak ngaji itu. Ngaji itu depan dengan belakang, utama mana? Depan. Dalam hadis itu ketika Nabi sedang bermajelis, 3 orang lewat. Satunya maju ke depan. Satunya malu-malu di belakang. Satunya itu menyingkir. Kata Nabi, yang maju di depan Allah akan dahulukan. Yang malu-malu Allah juga akan malu-malu kepada dia. Yang berpaling, Allah juga akan berpaling. Tapi masih banyak itu. Model ngaji itu ngarep kosong itu mburi itu. Kebai. Mencari sandaran-sandaran selain Allah. Waduh. Boleh sandaran selain Allah. Lah ini banyak yang belum paham. Banyak yang belum paham. Ya di mana-mana seperti itu. Padahal utamanya, termasuk apalagi sholat. Itu jangan sholat di tempat yang nanti memungkinkan orang lewat. Memungkinkan orang lewat. Kalau ganggu orang lewat, ya mending cari yang kiwa. Artinya yang kita lebih nyaman. Lebih nyaman. Ini fikih dari hadis. Jamaah yang saya hormati diperhatikan seperti itu. Kemudian, hadis ini dohirnya ancaman itu khusus kepada orang yang lewat. Bukan kepada orang yang berhenti, bukan kepada orang yang berbaring. Jadi kalau berbaring, misalkan enggak. Berbaring itu misalkan Rasul itu sholat. Kalau beliau berdiri, kaki Aisyah radhiyallahu ta'ala itu selonjor deh. Tadi misalkan gini pembatasnya. Ini Rasulullah SAW. Kalau beliau berdiri, kaki ini selonjor. Tapi begitu sujud, ditekuk. Itu tidak kena larangan. Tidak kena larangan. Atau orang yang duduk. Kalau duduk, tadi kita sampaikan, malah bisa dijadikan sutra. Kita sholat di sini. Sini ada orang duduk. Orang duduk. Itu bisa dijadikan sutra. Jamaah yang saya hormati, berbaring pun juga begitu. Tapi kalau berbaring berarti gini, ini berbaring di sini. Sudah di luar sutra. Tapi paling enggak nanti mengganggu konsentrasi sholat. Coba kalau kita sholat, taruhlah ada sutra, samping sutra itu ada orang turu. Kadang syaitan itu pintar itu. Turu ngorok, ngowoh, ngeces. Itu nanti akhirnya batin. Kekhusukan bisa terpengaruh. Wallahu ta'ala alam. Kemudian, pelajaran dari hadis, jamaah yang saya hormati, kalau tidak ada sutroh yang tadi dikasih contoh, seukuran. Ya. Ini seukuran apa tadi? Sandaran kendaraan di masa Nabi. Itu nanti ulama bolehkan dengan mata panah. Kalau mata panah kan paling sekian ya. Apa? Kecilnya paling sak jari. Nah, itu boleh dengan menggunakan mata panah ditancapkan. Cuman kalau masjid kan angel. Masjid kan. Makanya kalau di masjid tembok depan atau tiang atau yang lainnya atau orang duduk. Orang duduk. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kalau tidak pakai sutra, bagaimana sikap kita? Sikap kita paling aman itu tidak berjalan di depannya. Kalau ada orang yang sholat tidak memakai sutra, ini paling aman. Walaupun sebagian mengatakan kalau sholatnya di sini, taruhlah nggak pakai pembatas, pembatasnya di sana temboknya. Jarak antara tembok dengan ini sangat jauh. Sebagian boleh mengatakan lewat di situ. Tapi kalau keumuman hadis yang disebutkan lebih aman itu sudahlah lewat jalan yang lain. Wallahu ta'ala alam, itu fikih dari hadis. Ya. Kemudian yang terakhir, istahabal ulama'u ad-dunuwa minas sutrah. Ulama mensunahkan sutrah itu mendekat. Jadi jarak antara ini dengan pembatasnya itu dekat. Banyak dari masjid yang tempat imaman itu jaraknya antara
orang yang sholat dengan temboknya itu jauh. Saya temui di beberapa itu bisa jarak 1,5 orang sholat. Taruhlah kalau kita sholat 3 hasta cukup. 3 hasta. Itu ada kadang malah jaraknya itu bisa 4 atau 5 hasta. Dari kaki orang yang sholat. Bagaimana sikap kita? Ya, kalau ada kita cari pembatas. Cari pembatas. Kadang ada kursi. Kalau nggak kursi ada misalkan cagak mic. Saya di masjid mana itu, jadi jarak antara kaki kita dengan tembok depan itu, waduh banget. Bisa 2 sop. Bisa 2 sop. Karena belum paham, nggak pakai pembatas. Akhirnya saya sampaikan, kalau masjid tertentu kan kadang ada mic di depan, di bawah. Mic-nya itu tak taruh di depan saya. Itu kan kalau 2/3 kadang pas. Wallahu ta'ala alam, supaya mendekat. Berarti kalau mendekat, jangan sholat di sini, jarak dengan sutroh itu lebih dari kebutuhan sujud. Lebih dari kebutuhan sujud. Nah, kata-kata mendekat itu cuma 2 patokannya. Kata ulama, pertama, sempurna sujud. Bagaimana sempurnanya sujud? Sempurnanya sujud itu randekem. Kan sujud itu sempurna dengan 7 anggota. Dahi masuk padanya hidung, 2 telapak tangan. Kalau 2 telapak tangan, sikutnya nggak boleh nempel di tanah. 2 lutut, 2 jari-jari kaki. 7 anggota sujud. Catatan yang lain, itu tangan dijauhkan dari lambung kalau bisa. Tapi kalau jamaah kadang kan ini yang ganggu sampingnya. Ya mungkin pokoknya nggak mepet lah. Ya, kemudian perut dijauhkan dari paha. Kalau jaraknya pendek, nanti kan mesti perutnya nempel kepada paha. Apalagi yang mohon maaf, sing bantale katut goning masjid. Wah, itu kalau ya tempat sujudnya mepet, itu ya ampak itu. Karena bantalin desek kepada perut. Lah kok bantal goning weteng. Ini nanti biasanya jamaah hormati, makanya jaraknya yang sempurna. Yang kedua, tadi kita sampaikan berapa jaraknya, sebagian ulama mengatakan salah satu adrok. 3 hasta. Kalau karpet yang lama itu yang ada gambar apa? Kayak gambar kubah itu. Itu kurang sempurna biasanya. Pendek banget itu. Pendek banget. Saya kadang kalau sholat seperti itu, pas kita mau apa, ruko apa bangkit dari sujud itu kesundul bokongnya harap itu. Saya pernah kejengkang itu. Kalau kependekan kan kita ya mau bangun itu nyundul bokong depannya. Ya, saya juga pernah begitu bangkit ngidak rambutnya belakang saya. Itu misalnya orang pas sholat masih nesu itu ya. Yang pas sholat sirai kepidaknya menuai. Wallahu ta'ala alam. Lanjut dalam hadis Aisyah. Semoga Allah meridainya, Nabi SAW ditanya dalam perang Tabuk tentang sutrohnya orang yang sholat. Maka mislu muakhiratir rahli, seukuran tempat sandaran orang yang berkendara. Nah, ini sudah kita terangkan tadi pada faedah sebelumnya. Wallahu ta'ala alam. Hadis ini ada pelajaran lain. Apa pelajaran lain? Berarti sutroh itu berlaku ketika hadir ataupun ketika safar. Ketika hadir ataupun ketika safar. Wallahu ta'ala alam. Kemudian hadis setelahnya, hadisnya Sabrah ibn Ma'bad al-Juhani. Semoga Allah meridainya. Nabi SAW berkata, liyastatir ahadukum fis shalah walau bisahmin. Hendaknya salah seorang di antara kalian bersutroh dalam sholat walaupun dengan mata panah. Hadis ini riwayat Imam Al-Hakim yang sanad hadisnya sahih. Pelajarannya,
Orang yang hendak sholat itu membuat sutroh. Berarti syariat sutroh itu ketika hendak sholat. Berarti kalau orang sholat, persiapkan dulu pembatas depannya. Kamu batasnya mana? Itu, tembok itu. Atau kalau enggak, tadi disampaikan 2/3 dirok, taruh di depan. Tas mencukupi apa enggak? Coba diukur. Kalau tas itu sekitar 2/3 hasta, jadi sekian, itu mencukupi. Tapi kalau pendek ya enggak. Kalau pendek juga tidak. Wallahu ta'ala alam. Jadi syariatnya ketika hendak sholat. Makanya nanti, kalau orang sholat bersutroh kepada orang duduk, pertengahan sholat, sutrohnya pergi. Taruhlah, ini tembok masjid, kita sholat di sini, ini sutrohnya orang duduk. Padahal kita sholat duhur, baru hanya, ya, orang duduk sudah ini, zikir misalkan. Kita baru mulai. Berarti kan kalau sampai selesai, nunggu patang rakaat. Akhirnya, belum selesai, orang ini sudah pergi. Apa yang harus dilakukan oleh makmum, oleh orang yang sholat tadi yang menjadikan orang duduk sebagai sutra? Nasihat ulama, kalau 1 langkah, 2 langkah bisa mendapatkan sutra, maka silahkan maju. Atau nyamping. Kalau misalkan gini ya, ini orang duduk, ini tiang masjid. Begitu ini pergi, 1 langkah, 2 langkah, oh dapat ini, silahkan. Atau kalau enggak misalkan nyamping. Nyamping itu, tadi sutrohnya ini, ya. Ini misalkan ada meja, yang tingginya tadi disampaikan seukuran 2/3 hasta. Ya sudah, ini lungo, dia langsung, oh sini, sutrohnya sini. Cari meja yang di sampingnya. Tapi kalau 1 langkah, 2 langkah tidak dapat, jamaah hormati, diam di tempat. Kenapa? Karena syariat bikin sutroh itu hendak sholat. Kalau di pertengahan hilang, nggak ada kewajiban mencari. Ada sebagian kaum muslimin, tembok ekono, sutrohnya sini. Ya, ini orang duduk, pergi, akhirnya melaku sampai sini. Jalan sampai situ. Lah ini ya tidak ada contoh, atau para ulama katakan kalau sudah lebih dari 2 langkah, orang mengatakan jalan-jalan. Apa namanya melayu, truk. Ya, ini disyariatkannya ketika hendak sholat. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua, seutama sutroh itu yang seukuran seperti tadi, sandaran kendaraan. Dari tingginya, dari lebarnya. Saya belum mengukur kalau lebarnya sandaran kendaraan zaman dahulu itu kayak apa ya? Apa sandaran kursi, kayaknya paling nggak begitu luas. Itu paling bagus. Iya. Tapi kalau misalkan tidak ada, itu paling minim itu dengan menggunakan panah. Kalau panah mungkin tingginya mencukupi, tapi dari sisi lebarnya kan nggak seperti sandaran kendaraan. Tapi mencukupi. Itu kalau tidak ada. Makanya diambil istimbat, panah itu kalau tidak ada yang lain. Kalau masih ada yang lain, ya gunakan yang lain. Yang lebih sempurna. Nah, kalau panah nggak ada, sebagian mengatakan itu garis. Walaupun hadis itu sebagian ulama melemahkan, sebagian yang lain itu menghasankan hadisnya. Nanti kita baca. Tapi ya jarang ya kita sholat golek sutroh kangelan itu. Jarang sekali. Kecuali kalau di wadang luas gitu. Nggak nggawa tas. Lah terus apa ini? Kendaraan, rano kendaraan misalnya. Tapi kalau memang misalkan sama sekali, itu ya sudah pakai garis kalau nggak ada. Tapi insya Allah, ya, yang lain masih banyak. Wallahu ta'ala alam, ini fikih dari hadis. Kemudian setelahnya dibawakan hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Nabi SAW,
yaqta'u sholatar rajulil muslim idza lam yakun baina yadai mislu muakhiratir rahli al mar'ah wal himar wal kalbul aswad. Kata Nabi, sholat seorang muslim itu akan terputus kalau tidak memakai sutroh yang tadi disebutkan seukuran sandaran kendaraan. Itu kalau lewat di depannya wanita, keledai, anjing hitam. Wanita, keledai, anjing hitam. Itu bisa memutuskan sholat. Contoh, orang sholat di sini, ini gak ada sutrohnya. Ada wanita lewat. Sholatnya terputus. Sebagian ulama mengatakan terputus itu batal. Sebagian ulama mengatakan terputus itu hilang kesempurnaan. Yang kedua keledai. Yang ketiga anjing hitam. Yang ketiga anjing hitam. Jamaah hormati, hadis ini menunjukkan supaya orang sholat itu memakai sutroh. Karena kalau nggak pakai sutroh, dilewati di depannya tiga ini, bisa sholatnya putus. Bisa sholatnya putus. Ya. Tapi kalau sudah pakai sutroh, lewatnya di depan sutroh, maka itu tidak mengapa. Walaupun kalau sing lewat itu perempuan di depan sutroh, tetap mengganggu apa enggak? Ya ganggu. Kita ndelok ngisor gitu misalnya, ya, wedoke nganggo gelang kaki. Wah, kerincing. Lah perempuan itu ketok kukune aja jadi fitnah kok. Biyuh kukune. Iya, itu baru kukune. Iya, apalagi ndelok mlakune lemah gemulai. Macan luwe, wah sudah. Nanti konsentrasi terganggu. Wallahu ta'ala alam. Tapi yang pengaruh terputusnya sholat, kalau nggak pakai sutroh, dia lewat di depannya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian jamaah hormati, disebutkan tiga ini. Satu wanita, yang kedua keledai, yang ketiga anjing hitam. Apakah kemudian dipahami, loh, Islam itu nggak menghargai perempuan? Mosok digandingkan dengan keledai, digandingkan dengan anjing hitam? Ya, saudara yang saya hormati, bukan berkaitan dengan jeleknya, tapi berkaitan dengan pengaruh mengganggu konsentrasi sholat. Lawang orang-orang sholat aja kalau namanya perempuan itu fitnahnya keras sih. Ya, ono orang nabrak ngarepe ngopo? Dan wong wedok dideloki wae. Akhirnya nenggel ngarepe. Itu enggak dalam keadaan sholat, apalagi sholat. Wah, ini fitnahnya keras. Makanya musuh-musuh Islam itu kuat sekali menggunakan perempuan sebagai upaya untuk merusak generasi kaum muslimin. Jadi bukan, wah, wong wedok itu elek, enggak. Keledai, ini suaranya misalkan kita berlindung dari godaan syaitan. Jadi kalau ada suara keledai itu melihat syaitan. Anjing, itu kalau menggonggong juga melihat syaitan. Kemudian anjing itu kadang malah ini syaitan yang berwujud seekor anjing. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu untuk mengganggu kesempurnaan ibadah kita. Allah ta'ala alam, ini dulu yang bisa kita baca. Insya Allah pertemuan seterusnya nanti masih lanjut seputar tentang sutra orang yang sholat. Wallahu alam. Demikian. Sebelum ditutup, barangkali yang ditanyakan. Ketika itu tadi yang terlambat tadi, setelah apa pintu, apakah kita bisa membuat sutra orang lain yang sedang sholat kan dia bisa lewat. Jadi kalau misalkan begini, ini pintu, misalkan sholat di sini ya, sholat di sini. Ini supaya orang bisa lewat, taruhlah depan sini longgar, maju selangkah dua langkah maju, supaya nanti orang bisa lewat. Kalau enggak, taruhlah dia maju satu langkah, depan masih ada sutra, orang yang duduk. Atau kalau enggak orang duduk, misalnya lawangnya mengair ini, ya udah itu malah pintu itu dijadikan sutra.
jangan menghalangi orang yang lewat. Maksud saya kita orang lain lewat. Oh, kita memberi sutroh. Boleh. Jadi misalkan ini sholat, taruhlah pintunya sini. Jadi ini dengan ini pintu. Sholatnya di sini. Masbuk. Ya. Karena ini jamaah yang hormati nggak punya sutroh, begitu sudah selesai semua, kita duduk di sini. Supaya nanti orang lewat sini. Memberi sutroh kepada orang lain boleh. Itu diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Jadi tayamum itu asalnya kan dengan tanah. Dengan tanah. Sebagian ulama mengatakan sisi bumi. Sisi bumi. Kalau selimut kira-kira ada debunya. Kan nggak ada. Makanya kalau bisa ya selainnya. Selainnya itu pokoknya sisi bumi yang kemungkinan di situ ada debunya. Ada debunya. Ya bisa tembok, bisa yang lain. Tapi insya Allah mudah kok. Meja juga kemungkinan ada bisa. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau sebagian ulama harus tanah atau pasir. Ya, karena lafadznya seperti itu. Tapi yang lain mengatakan sisi bumi. Sisi bumi itu bagian atas dari permukaan bumi. Wallahu kan bisa. Kalau dia terbaring bisa sampingnya. Bisa sampingnya. Ya, ini kalau dipahami sisi bumi berarti itu diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Iya, masuk larangan. Jadi tetap nggak boleh. Nggak ada sholat sunnah. Iya, nggak boleh. Karena dia masih dalam kondisi sholat. Masih dalam kondisi sholat. Nah, terus gimana? Ya, makanya kalau misalkan, iya, waktunya ikomat. Terus ngarep mike ada orang apa? Depan miknya ada orang yang sholat. Itu jangan lewat di depannya. Piye nanti caranya atau mik diambil atau apalah. Bahkan kalau sebagian ulama ikomat tuh nggak harus pakai pengeras suara. Walaupun kalau kembali prakteknya Bilal, itu ikomat tetap menggunakan atas. Ya, kalau pas ngarep mikir ada orang yang berdiri, berarti kan kita bisa ikomat. Tidak harus di depan lewat orang yang sholat tadi. Wallahu ta'ala alam. Itu hukum yang berbeda. Jadi hukum lewat di depan orang sholat dengan hukum memutus sholat sunnah. Memutus sholat sunnah pun nanti dirinci. Kalau kita bisa sempurnakan tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, itu selesaikan. Tapi kalau dapat 1 rakaat, ya sudah. Diselesaikan sholat kita. Diputus sholat kita. Wallahu ta'ala alam. Cukup. Demikian kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.